wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Septi Ardina Nuraini. Saya mahasiswi semester 3 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada saat ujian tengah semester kemarin, saya dan teman-teman saya pergi ke sekolah menengah atas untuk melakukan observasi terhadap guru BK. Nah, guru BK menjelaskan ada beberapa kasus yang sering terjadi di sekolah itu. Nah, di sini saya akan membahas tentang anak-anak yang suka bolos sekolah. Studi kasus yang saya lakukan yaitu membaca laporan hasil observasi karena lebih mudah untuk diakses. Ada beberapa anak yang suka bolos sekolah, padahal mereka tahu bolos sekolah hanya akan berdampak negatif bagi dirinya sendiri. Nah, ada beberapa penyebab yang membuat siswa suka bolos sekolah. Contohnya seperti adanya masalah keluarga, adanya masalah dengan teman-teman, atau mungkin hanya sekedar tidak suka dengan mata pelajaran atau guru yang mengajarnya. Jika masalah ini tidak cepat diatasi, maka akan terjadi penurunan dalam bidang akademik siswa tersebut. Jadi, sebagai guru BK, harus membantu siswa dengan cepat untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, jika guru BK lalai atau tidak bisa membantu menyelesaikan masalah tersebut, kasus ini akan susah untuk diselesaikan karena semakin lama siswa bolos sekolah, semakin sulit juga untuk mengembalikan kebiasaan belajar yang baiknya. Nah, sebenarnya kasus ini termasuk kasus yang ringan, tetapi bisa jadi kasus yang berat jika kegiatan bolos ini sering dilakukan dan bahkan terlibat ke aktivitas negatif lainnya. Jika dalam beberapa waktu masalah bolos itu belum juga selesai, maka dampak negatifnya akan semakin parah dan juga meluas. Selain turunnya prestasi di bidang akademik, hal yang paling parahnya yaitu siswa akan terlibat dalam perilaku negatif. Contohnya seperti merokok dan yang paling parahnya yaitu penyalahgunaan narkoba. Nah, penyelesaian masalah ini bisa dilakukan dengan melakukan wawancara atau diskusi. Kemudian guru bisa melakukan pendekatan individual untuk mengetahui apa saja masalah yang melatar belakangi siswa itu bisa bolos sekolah. Nah, jika penyelesaian ini berhasil, maka siswa akan mengalami peningkatan kembali di dalam bidang akademik. Siswa juga akan terlihat lebih percaya diri dalam proses pembelajaran. Selain itu, siswa juga akan menunjukkan perilaku yang lebih disiplin dan bertanggung jawab daripada sebelumnya. Tetapi, bagaimana jika penyelesaiannya gagal? Jika penyelesaian yang dilakukan gagal, prestasi di bidang akademik siswa akan terus menurun. Selain itu, siswa juga mungkin lebih sering menghadapi masalah, baik itu dengan temannya sendiri maupun dengan guru-gurunya. Nah, di dalam dunia konseling ini terdapat pernyataan bahwa bagi pelayan bimbingan konseling, manusia adalah segala-galanya. Ini tuh menekankan bagaimana pentingnya memprioritaskan kemanusiaan dan kesejahteraan individu dalam proses bimbingan dan juga konseling. Artinya, pelayanan bimbingan dan konseling harus fokus pada pemahaman, empati, dan juga dukungan terhadap kebutuhan, perasaan, dan perkembangan individu. Nah, apa sih kaitannya dengan kasus anak yang suka bolos sekolah? Kaitannya dengan kasus anak yang suka bolos sekolah yaitu pentingnya sebagai seorang guru BK untuk memahami apa saja alasan dibalik tingkah laku siswa tersebut. Mungkin saja dia mengalami masalah dengan keluarganya atau temannya, atau mungkin siswa tersebut tidak suka dengan guru dan mata pelajarannya. Nah, di sini guru BK yang juga sebagai konselor harus mendengarkan dengan penuh empati dan memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan oleh siswa. Nah, di pembahasan yang sebelumnya, saya ada menyebut kata tingkah laku. Jadi, tingkah laku itu apa sih? Tingkah laku atau perilaku adalah segala bentuk tindakan atau reaksi yang ditunjukkan oleh individu sebagai respons terhadap rangsangan dari lingkungan mereka. Nah, tingkah laku ini bisa berupa tindakan fisik, mental, ataupun emosional. Ada tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Biasanya disebut dengan tingkah laku yang menyimpang. Tetapi, tidak semua tingkah laku yang menyimpang ini dianggap negatif dan tidak bisa diterima. Contoh tingkah laku menyimpang dan dapat diterima yaitu seperti gaya belajar siswa. Siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Contohnya ada siswa yang belajar dengan metode yang tidak konvensional seperti menggunakan musik atau gerakan. Nah, hal ini dapat diterima karena dapat membantu siswa untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik, sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, untuk tingkah laku menyimpang yang tidak dapat diterima itu contohnya kekerasan fisik atau verbal.
Contohnya, kita melakukan kekerasan pada orang lain atau menggunakan bahasa yang kasar. Hal ini tidak dapat diterima karena menyebabkan kerugian fisik dan juga emosional pada orang lain. Baik, mungkin segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.